Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la syarikalah wassalatu wassalamu ala man la nabi ya ba'da wa la ali wa sahbihi hudatul ummah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat saudara-saudaraku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahagia, aku teruskan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya teruskan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah membawa kebenaran dan petunjuk lurus. Agama Allah itu membawa kita sebagai umat Nabi, kita sebagai umatnya terus membacakan firman Allah. Agama Allah itu agama Islam, untuk mendamaikan umat Islam di seluruh dunia, untuk mendamaikan umat Islam di seluruh dunia. Tidak seperti kalau damai tenang di dunia ini, tidak ada kejadian di Palestina dan Israel selalu merebut perbatasan. Jalur Gaza. Saya itu adalah rakus dan serakah. Maka aku terus-terusan membacakan firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah tahu YouTube-nya pendeta Sabarudin Ibrahim di Amerika Serikat sana. Kami sebagai umat Islam bukanlah teroris, dan Nabi kami, pemimpin kami Nabi Muhammad SAW itu adalah bukannya teroris. Dia sebagai Islam pernah membacanya, pernah membaca kitab suci Al-Quran dan sejarahnya, atau melihat di video Islam, sejarah Islam lah. Harus dilihat, ditonton. Dia pernah melihatnya. Sebenarnya orang terus itu adalah orang kafir seperti Abu Jahal dan sama pengikut-pengikutnya kan. Maka umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman dahulu kan disiksa, dibunuh apabila tidak mengikuti agama mereka kan. Maka mereka disiksa, dijolimi dan disiksa, dibunuh bersama keluarganya. Pokoknya disiksa lah, dibunuhnya. Itulah orang kafir zaman dahulu kan, sangatlah ganas keji sangatlah dolim. Maka persembahan mereka kan itu, persembahan mereka gini, patung. Mereka menyembah patung berhala. Makanya pendeta seperti Ibrahim harus melihat dan dibukalah video-video itu. Dan terus itu bukanlah pemimpin kami Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di Palestina juga, di Jalur Gaza, itu bukannya teroris. Barang siapa yang mendului orang Islam, disiksa, dijolimi, ditembak mati. Ditembak mati, dibombardir. Contohnya di Palestina juga kan itu. Mereka kan merebut perbatasan. Israel itu adalah serakah. Maka lihat matamu sendiri dengan kepalanya. Mereka kan juga siang
ditembakkan, dibombardirkan. Nah, meskipun malam kan, sebenarnya malam kan, saudara kami di Palestina sana tidur enak-enak. Nah, mereka dibombardirkan lewat pakai jet tempur. Nah, mereka kan tidak punya peraturan, tidak punya lampu. Nah, sebenarnya di hari siang sajalah di bombardir atau berperang. Nah, ternyata mereka kan tidak punya lampu, itulah yang dinamakan teroris. Orang kafir itu yang teroris. Nah, dia orang tidak bersalah dibunuh, nah, tidak punya senjata dibunuh. Nah, pikirlah otak. Lihatlah matamu dengan kepalamu sendiri, dengan matamu kedua matamu, lihatlah. Nah, makanya orang kafir seperti murtadin, seperti pendeta Ibrahim yang melarikan diri ke Amerika Serikat. Dia minta pertolongan sama orang Amerika Serikat di sana, minta pertolongan sama presiden Amerika Serikat sana lah. Dan meskipun dia sembunyi di lubang semut, tetap aku kejar dengan tanganku. Bila ketemu akan aku tampar mulutnya, biar tidak lagi dia menuduh orang pemimpin kami, Nabi besar Muhammad SAW, sebagai teroris, dan saudara kami di Gaza Palestina sebagai teroris. Orang kafir seperti mereka, dia kan kebanyakan orang kafir itu seperti murtadin itu, pendeta Ibrahim. Nah, itu adalah kebanyakan pembohong. Nah, dia berpaling dari agama Allah, mendustakan dirinya sendirilah, dan berpaling dari agama Allah. Nah, dia tidak percaya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya Nabi Muhammad itu punya mujizat, punya ilmu, punya karamahnya banyak kan, tapi dia tidak percaya kebesaran Allah, malah dia murtad. Nah, berpaling, meletakkan dirinya sendiri, berpaling. Nah, dalam firman Allah dalam surah Alaq yang ke-13, Allah berfirman dalam surah Alaq ke-13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Araita in kadzdzaba wa tawalla, yang artinya bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling. Kita terus melanjutkan, melanjutkan orang-orang di Israel, Perdana Menteri Netanyahu bersama tentaranya selalu menyakiti saudara kita di Gaza, di Palestina. Dibombardir, orang tidak bersalah, dibunuh secara paksa kan, dibombardirkannya. Nah, terus-terusan dia membunuh saudara kita, ditembak mati. Nah, menyakiti sama pakai itu apa namanya, gas air mata. Nah, gas air mata kan katanya kan sakit, disuruh mengungsi lebih jauh dari Gaza sana. Nah, tetap juga dibombardir. Nah, dia mengingkarkan janji, menghukum, melanggar janji. Orang kafir itu sukanya berbohong, banyak berbohongnya, mulutnya berbisa seperti berbisa. Nah, suka berbohong kuatnya. Orang kafir itu kuatnya berbohong. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui perbuatan orang kafir itu. Nah, dalam surah Alaq yang ke-14, firman dalam surah Alaq yang ke-14, firman Allah Alaq yang ke-14, alam ya'lam bi annallaha yara, yang artinya tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya.
apabila mereka orang kafir seperti di Israel, Perdana Menteri selama tentara tidak berhenti-hentinya menyakiti saudara kita di Gaza, di Palestina, terus-terusan membombardir orang tidak bersalah, yang tidak berdosa, yang tidak punya senjata, ditembak mati, dibombardirkannya, ditembak sama air gas, air mata, terus-terusan. Maka Allah bersama malaikat Allah yang bernama malaikat Jabaniyah akan menarik ubun-ubun orang kafir itu di Israel sana. Nah, maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya surah Alaq yang ke-15, kalla la illam yantahi lanasfa'an, kalla la illam yantahi lanasfa'am linnasiyah, yang artinya ketahuilah sesungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Nah, yang sama malaikat Allah di Jabaniyah akan menarik orang kafir itu. Nah, malaikat Allah akan menarik orang-orang yang berdusta dan berbohong. Orang-orang kafir itu kebanyakan berbohong, mengingkarkan janji. Nah, selalu menyakiti kita, dibunuh, ada ditembak dan disakitinya dengan gas air mata. Malaikat Allah dan malaikat yang bernama Jabaniyah akan menarik ubun-ubun orang yang berdusta itu dan durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Alaq yang ke-16, firman Allah dalam surah Alaq yang ke-16, nasiatin kadibatin khati'ah, ya artinya yaitu ubun-ubun orang mendustakan lagi durhaka. Nah, biarlah orang-orang kafir seperti Israel minta pertolongan bersama Amerika, pertolongannya dia minta pertolongan, menolong Amerika Serikat, Inggris. Dia minta pertolongan sama orang-orang, sama golongannya, dia minta pertolongannya sama golongannya. Sekalipun dia minta pertolongan golongannya 1000 kali 1000, tetaplah saudara-saudara kami di Gaza sana di Palestina insyaallah akan merdeka, karena Allah akan melindungi orang-orang bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, percaya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, percaya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai umatnya harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya setiap hari, siang dan malam, 24 jam. Selalu mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa wajib dan sunnah, mengerjakan sholat sunnahnya. Kita harus percaya kebesaran Allah dan percaya kepada utusannya Nabi Muhammad SAW. Sekalipun mereka minta pertolongan 1000 kali 1000 kali 1000 kali 1000, janganlah takut pada orang-orang kafir itu. Janganlah takut, kita harus percaya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah dalam surah Alaq yang ke-17, fal yad'una dia, yang artinya maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak Allah akan menyambut, kelak Allah akan memanggil malaikat Jabaniyah.
Allah akan menolong saudara kita di Palestina bersama malaikat Jabaniyah. Dalam firman Allah yang ke-18, surah Alaq yang 18, sanad Jabaniyah, yang artinya kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah. Nah, kita sebagai umat Nabi bersama Muhammad SAW, seluruh Indonesia dan juga dunia, jangan patuh kepada orang-orang kafir seperti Israel dan penolong-penolongnya. Janganlah kita patuh sama mereka. Nah, kita sebagai umatnya berdekatlah kepada Allah dan sujudlah kepada Allah, nah, Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka janganlah kita patuh kepada mereka, orang-orang kafir. Nah, kita sebagai umatnya dekatlah kepada Allah dan sujudlah kepada Allah. Dalam firman dalam surah Alaq yang ke-19, kalla la wasjud waqtarib. Artinya sekali-sekali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatlah dirimu kepada Tuhan. Surah Alaq ke-13 sampai 19. Sadaqallahul adzim. Minal minkum taqabbalallahu karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.